Lari-lari kepanasan, makan kerang pedas di Rumania. Daripada bosan, yuk mending kita bahas perang dingin di dunia. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama Nadia di Podcast Mas, podcast yang lagi panas. Tentunya saya gak sendirian, karena dari tadi udah ditemenin sama seorang bidadari cantik nih. Langsung aja kita sapa, hai Sherina. Halo Nadia. Asik, gimana kabarnya? Bosen gak di rumah aja? Kabar baik, walaupun di rumah tetap bisa produktif. Harus semangat. Mantap, semangat banget nih. Yuk, langsung aja. Mari kita bahas. Perang Dingin diawali dengan adanya Konferensi Yalta tahun 1945. Dengan adanya Perdana Menteri Inggris Winston Churchill, Presiden US Theodore Roosevelt, dan pihak dari Uni Soviet Joseph Stalin. Pasti teman-teman gak asing lagi deh sama namanya. US sendiri mengeluarkan banyak banget cara agar negara-negara di Eropa mau mendukungnya dalam Perang Dingin. Yang pertama ada Doktrin Truman, 2 tahun setelah Konferensi Yalta tahun 1945. Tokohnya siapa sih? Tokohnya adalah Harry S. Truman. Doktrin Truman sendiri disahkan pada 12 Maret 1947. Isinya tentang apa? Isinya tentang US akan mendukung Yunani dan Turki dengan bantuan ekonomi dan militer untuk mencegah mereka jatuh ke dalam lingkup Uni Soviet. Yang kedua, ada yang namanya Marshall Plan, janji bantuan ekonomi bagi setiap negara di Eropa. Yang ketiga, tentang Undang-Undang Keamanan Nasional 1947. Dan yang terakhir, US membentuk badan intelijen, yaitu CIA dan NSC. Dari pihak Uni Soviet sendiri tentunya tidak mau kalah dong sama US. Uni Soviet mengeluarkan Molotov Plan, yang nantinya akan berubah nama menjadi Comecon. Apa sih isi Comecon itu? Isinya adalah bantuan ekonomi untuk Blok Timur. Kenapa cuma Blok Timur? Agar negara-negara yang mendukung Uni Soviet tidak terpengaruh oleh Amerika Serikat. Dari tadi kita belum ngomongin nih latar belakang Perang Dingin. Teman-teman pasti bosen kan? Yuk kita langsung cus ke latar belakang Perang Dingin. Latar belakang Perang Dingin sendiri itu ada 3 nih teman-teman. Yang pertama tuh perbedaan paham. US dengan paham liberalis kapitalisnya, sedangkan Uni Soviet dengan paham komunisnya. Yang kedua, adanya keinginan untuk berkuasa. Dua negara adidaya ini pengen banget nguasain dunia dengan cara masing-masing. Dan yang terakhir, berdirinya Pakta Pertahanan. Yaitu ada 2 nih, yang pertama NATO, dan yang satu lagi Pakta Warsawa. Selanjutnya, kita bahas ke kronologi Perang Dingin dari pandangan US dan Uni Soviet. Yang pertama dari pandangan US itu sendiri, dikeluarkannya Doktrin Truman, Marshall Plan, Demokrasi dan Ekonomi Eropa Anti-Komunis, Undang-Undang Keamanan Nasional, terbentuknya CIA dan NSC, kebijakan US mengalahkan Uni Soviet, terbentuknya SEATO di Asia Tenggara, NATO di Eropa, CENTO di Timur Tengah, dan ANZUS di Oceania. Sekarang kita bahas dari pandangan Uni Soviet. Uni Soviet sendiri nggak mau kalah nih teman-teman sama US, yaitu dikeluarkannya Doktrin Brezhnev, Molotov Plan, tidak menerima hasil Marshall Plan, dibentuknya KGB, semacam rivalnya CIA gitu deh. Terus tahun 1949, Molotov Plan berubah namanya menjadi Comecon. Dikeluarkannya juga Pakta Warsawa atau NATO. Lalu Uni Soviet juga mengadakan Komintern. Komintern itu sebagai semacam kegiatan untuk menyebarluaskan paham komunis di dunia. Setelah membahas kronologi Perang Dingin, akhirnya kita sampai nih ke endingnya Perang Dingin. Pada 8 Desember 1987, US dan Uni Soviet mengeluarkan sebuah traktat, yaitu Traktat Kekuatan Nuklir Jarak Menengah.
Pada tahun 1989, Gorbachev dan George H.W. menandatangani START 1. Pada 3 Desember 1989 diadakannya konferensi tingkat tinggi Malta yang sekaligus menandai bahwa Perang Dingin telah selesai. Pada 25 Desember 1991, Uni Soviet runtuh karena mengalami krisis ekonomi. Otomatis, Perang Dingin ini dimenangkan oleh Amerika Serikat. Materi selanjutnya bakal dibahas sama bidadari cantik yang satu ini. See you langsung. Oke, saya Syaina Esther. Saya akan jelasin nih peran Indonesia itu apa aja. Nah, yang pertama, Indonesia berperan besar atas terselenggaranya KAA, Konferensi Asia Afrika, pada 18 sampai 24 April 1955, tepatnya di Bandung. KAA sendiri merupakan perwujudan dari amanat Konferensi Kolombo pada tahun 1954. KAA menghasilkan Dasar-Sila Bandung ya, yang terdiri dari 10 prinsip Bandung. Pada intinya, isi Dasar-Sila Bandung itu menekankan semangat kemerdekaan, melawan kolonial, dan perdamaian dunia. Nah, yang kedua, Indonesia memprakarsai adanya GNB, Gerakan Non-Blok, gerakan yang tidak memihak antara blok Barat yang dipimpin oleh Amerika dan blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. Indonesia bersama Mesir, India, Yugoslavia, dan Ghana memprakarsai adanya gerakan non-blok. Nah, Indonesia juga pernah loh jadi ketua GNB pada 1992 sampai 1995. Yang terakhir, Indonesia menjadi pelopor pendirinya ASEAN. ASEAN kan dibentuk pada tahun 1967. Nah, atas inisiatif Indonesia yang mengirimkan proposal pembentukan ASEAN kepada negara-negara tetangga untuk mewujudkan kawasan yang stabil, damai, melalui peningkatan kerjasama, ASEAN terciptalah. Adapun tujuan-tujuan ASEAN yaitu mempercepat pertumbuhan ekonomi, kebudayaan, sosial di kawasan Asia Tenggara, serta meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional. Jangan lupa, Indonesia juga pernah menjadi tuan rumah konferensi tingkat tinggi ASEAN pada 23 Februari 1976 di Bali. Wih, sekarang kita jadi dapat banyak fun fact Perang Dingin nih. Semoga ilmunya bermanfaat ya teman-teman. Sekian dari podcast Mas kali ini. Dadah!